Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Saya dari kelas TI Pagi A semester 2 dengan NIM 2533036112116. Saya akan mempresentasikan untuk mengumpul tugas RPL saya atau rekayasa perangkat lunak dengan judul makanan UMKM, yaitu Sate Nusantara. Dan di sini terdapat tampilan home. Untuk login, username, kita bisa masukkan username kita apabila sudah terdaftar pada admin atau website tersebut, dan kita bisa masukkan password untuk melakukan untuk menyelesaikan login. Dan jika kita belum daftar dan kita ingin melihat produk yang ada dalam menu Sate Nusantara, kita bisa langsung ke pilihan produk. Di sini terdapat sate Nusantara. Di dalam Sate Nusantara terdapat sate kambing, sate ayam, sate padang, bakso, dan nasi goreng. Mengapa ada makanan lain selain sate? Karena di sini kita menyediakan berbagai makanan lainnya seperti bakso dan nasi goreng. Karena apabila orang ingin makan sate, tapi sate yang kosong, kita menyediakan menu lain seperti bakso dan nasi goreng. Dan ketika kita ingin memesan, kita bisa memilih jumlah pesanan seperti sate ayam kita buat 2, sate kambingnya 1, baksonya 2, dan nasi goreng 2. Dan di sini tertera bahwasannya total belanja kita ada di 120.000. Namun setiap pembelanjaan itu biasanya akan dikenakan biaya tambahan, mau itu admin atau pajak dan lain-lain. Dan apabila kita ingin tahu berapa jumlah pesanan kita setelah kita melakukan pembayaran, kita bisa untuk melihat struk pembelanjaan kita untuk memastikan berapa biaya total yang harus kita bayar. Contohnya kita buat struk, dan sini tertera struk pembelian Sate Nusantara sate ayam 2, sate kambing 1, sate padang 2. Dan kita bisa print di sini bahwasanya tidak ada terjadi biaya lain selain dari harga menu kita. Lalu demikian, mengapa ada website tentang makanan UMKM? Karena mengapa ada? Karena itu untuk mempermudah kita untuk memesan makanan jarak jauh ketika kita sedang ada berpergian atau ketika sedang ada kendala di luar, kita tidak bisa ke resto untuk membeli makanan tersebut. Kita bisa melakukan secara online. Dengan sistem ini kita bisa mengakses secara jarak jauh menggunakan dengan mudah, cepat, tanpa proses yang rumit. Lalu pelanggan yang menggunakan sistem untuk melihat menu, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Lalu admin bertugas mengelola data menu seperti menambah, mengubah, atau menghapus menu dalam sistem. Lalu dilanjutkan oleh kasir yang bertanggung jawab dalam memproses transaksi, menerima pembayaran, dan mencetak struk. Di sini ada use case sistem pemesanannya, yaitu ketika pelanggan melihat berada include dengan login. Ketika pelanggan melihat menu, dia sudah pasti akan langsung mengelola menu. Itu bagian tugas si admin. Ketika pelanggan melihat galeri foto, itu langsung diakses oleh admin untuk mengelola pesanan. Ketika melihat peta atau lokasi, langsung mengelola transaksi pembayaran. Itu langsung menuju ke lokasinya di mana resto itu berada. Selanjutnya ada activity diagram. Ketika pelanggan membuka website, sistem penampilan halaman berada. Ketika pelanggan melihat dan memilih menu, sistem menampilkan detail menu. Ketika pelanggan melakukan pemesanan, sistem menerima dan proses pesanan. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, sistem memverifikasi pembayaran, dan dapur menyiapkan pesanan selesai dan siap diberikan ke pelanggan. Di sini jika kita ada kendala di bagian lokasi dan kita bingung di mana sih Sate Nusantara ini berada, kita belum pernah ke sana dan ingin mengajak beberapa kawan-kawan kita atau orang-orang terdekat kita, nggak usah khawatir karena dalam web tersebut sudah dilengkapi oleh lokasi, dan kita bisa mengklik titik lokasi dan tertera langsung di Medan, Sumatera Utara. Dan kita bisa buka di Maps, yaitu berada di Jalan Stasiun Kereta Api.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Raza dari kelas TI pagi A, izin pamit, dan apabila ada salah kata atau dalam penjelasan web, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat